Sahabat We Read Traveling with Jesus, selamat tahun baru. Semoga kita semua selalu diberi kekuatan dan semangat untuk menghadapi tantangan-tantangan di tahun 2021 ini. Hari ini, Jumat 1 Januari 2021. Mari kita awali hari kita dengan mendengarkan firman-firman Tuhan melalui bacaan-bacaan Alkitab berikut ini bersama saya, Aryani. Saya Eka mau mengucapkan selamat tahun baru kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari semua. Semoga di tahun baru kita semua mendapat berkat yang terus melimpah dari Tuhan Yesus dan terus bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Selamat tahun baru. Hari ini kita merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria Bunda Allah. Hari raya ini ditetapkan oleh Paus Pius ke-11 pada hari ulang tahun ke-1500 Konsili Efesus. Konsili Efesus tahun 431 telah dengan teguh mempertahankan ajaran yang benar bahwa Maria adalah Bunda Allah atau Theotokos dalam istilah dari gereja-gereja Ortodoks. Istilah Theotokos atau Bunda Allah dipakai oleh gereja-gereja Ortodoks dan gereja-gereja Katolik Timur. Luteranisme juga menghormati Maria sebagai Bunda Allah. Ini diakui sendiri oleh pendirinya yaitu Martin Luther. Gelar Bunda Allah atau Theotokos secara resmi disebut dalam pengakuan di Formula of Concord dan diterima oleh Federasi Lutheran sedunia. Dengan merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria Bunda Allah, juga berarti bahwa kita mengakui Yesus sebagai sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Kemuliaan Maria sebagai Bunda Allah adalah cermin kemuliaan anaknya, yaitu Yesus Tuhan dan penebus umat manusia. Bunda Maria, Ibu yang baik, Ratu Surga dan dunia, bagi kami, Engkau adalah Ibu kami. Terima kasih, doakanlah kami selalu. Amin. Nah, sekarang kita datang kepada Yesus dari Nazaret, nama Yesus dari Nazaret. Arti nama Yesus dari Nazaret. 8 hari setelah hari kelahirannya, kanak-kanak Yesus disunat sesuai aturan hukum Taurat Musa. Dan diberi nama Yesus. Yesus dalam bahasa Yunani disebut Yesus. Dalam bahasa Ibrani, Yesua, Yehosua, yang berarti Yahweh menyelamatkan. Nama ini atau nama Yesus ini, sebelum Yesus dari Nazaret sudah dipakai oleh Yosua pengganti Musa. Melalui Yesus dari Nazaret, umat manusia diselamatkan. Dialah Al-Masih yang dijanjikan Yahweh kepada Israel, bangsa terpilih, dan kelahirannya melalui perawan Maria menjadikan dia seorang warga suku bangsa Israel. Sunat sebagai upacara keagamaan di kalangan orang Ibrani dan lambang keanggotaan seseorang dalam masyarakat menjadikan Yesus anggota masyarakat Yahudi. Tuhan Yesus Kristus, aku percaya, aku sembah sujud, aku berharap dan aku mengasihi Engkau, ya Tuhanku dan Allahku. Amin. Santo Almakios atau Telemachus adalah seorang biarawan. Tatkala ia mengunjungi kota Roma, ia berusaha menghentikan pertunjukan gladiator yang sering menimbulkan korban jiwa. Dalam usaha ini, ia sendiri akhirnya terbunuh. Namun usahanya yang memuncak pada kematiannya itu membawa suatu perubahan, yakni bahwa sejak saat itu, Kaisar melarang pertunjukan berbahaya itu. Wow. Santo Almakios, doakanlah kami. Amin. Bacaan pertama, pembacaan dari Kitab Bilangan. Sekali peristiwa, Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah kamu harus memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah mereka harus meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Hi, I'm Eka. I wish you Happy New Year. May God's blessing always be with us, and may we always try our best to be God's instrument and to fulfill His plans. Happy New Year! The reading from Number. The Lord said to Moses, "Speak to Aaron and his sons and tell them, 'This is how you shall bless the Israelites. Say to them, The Lord bless you and keep you. The Lord let His face shine upon you and be gracious to you. The Lord look upon you kindly and give you peace. So shall they invoke my name upon the Israelites, and I will bless them.'" This is the word of the Lord. Mazmur tanggapan dengan refren. Berbelas kasihlah Tuhan dan adil. Allah kami adalah rahim. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Kiranya jalanmu dikenal di bumi, dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Refren. Berbelas kasihlah Tuhan dan adil. Allah kami adalah rahim. Kiranya suku-suku bangsa bersuka cita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku di atas bumi. Refren. Berbelas kasihlah Tuhan dan adil. Allah kami adalah rahim. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takwa kepadanya. Refren. Berbelas kasihlah Tuhan dan adil. Allah kami adalah rahim. Responsorial Psalm. May God bless us in His mercy. May God have pity on us and bless us. May He let His face shine upon us. So may your way be known upon earth, among all nations, your salvation. Responsorial Psalm. May God bless us in His mercy. May the nations be glad and exult, because you rule the peoples in equity. The nations on the earth you guide. Responsorial Psalm. May God bless us in His mercy. May the peoples praise you, O God. May all the people praise you. May God bless us, and may all the ends of the earth fear Him. Responsorial Psalm. May God bless us in His mercy. Bacaan kedua, pembacaan dari surat Rasul Paulus
kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, Aba, ya Bapa. Jadi kita bukan lagi hamba, melainkan anak. Dan kalau kamu anak, maka kamu juga menjadi ahli waris oleh karena Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. The letter to the Galatians. Brothers and sisters, when the fullness of time had come, God sent his Son, born of a woman, born under the law, to ransom those under the law, so that we might receive adoption as sons. As proof that you are sons, God sent the Spirit of his Son into our hearts, crying out, Abba, Father. So you are no longer a slave, but a son. And if a son, then also an heir through God. This is the word of the Lord. Alleluia, Alleluia. In the past, God spoke to our ancestors through the prophets. In these last days, He has spoken to us through the Son. Alleluia, Alleluia. The Gospel from Luke. The shepherds went in haste to Bethlehem and found Mary and Joseph, and the infant lying in the manger. When they saw this, they made known the message that had been told them about this child. All who heard it were amazed by what had been told them by the shepherds. And Mary kept all these things, reflecting on them in her heart. Then the shepherds returned, glorifying and praising God for all they had heard and seen, just as it had been told to them. When 8 days were completed for his circumcision, he was named Jesus, the name given him by the angel before he was conceived in the womb. This is the gospel of the Lord. Bacaan Injil diambil dari Injil Lukas. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala cepat-cepat berangkat ke Bethlehem dan mendapati Maria dan Yusuf, serta bayi yang terbaring dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hati dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ketika genap 8 hari umurnya, anak itu disunatkan. Bacaan tambahan. Tetapi dia,
yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah, ia mengalami maut bagi semua manusia. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah, yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan. Mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya ia tidak mau menyebut mereka saudara. Katanya, "Aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah dan mendamaikan dosa seluruh bangsa." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. The reading from the letter to the Hebrews. But we do see Jesus crowned with glory and honor because he suffered death. He who for a little while was made lower than the angels, that by the grace of God he might taste death for everyone. For it was fitting that he, for whom and through whom all things exist, in bringing many children to glory, should make the leader to their salvation perfect through suffering. He who consecrates and those who are being consecrated all have one origin. Therefore, he is not ashamed to call them brothers, saying, "I will proclaim your name to my brothers. In the midst of the assembly I will praise you." And again, "I will put my trust in him." And again, "Behold, I and the children God has given me." Now, since the children share in blood and flesh, he likewise shared in them, that through death he might destroy the one who has the power of death, that is, the devil, and free those who through fear of death had been subject to slavery all their life. Surely he didn't help angels, but rather the descendants of Abraham. Therefore he had to become like his brothers in every way, that he might be a merciful and faithful high priest before God to expiate the sins of the people. This is the word of the Lord. Semoga Tuhan selalu menaungimu, sinar mentari untuk menghangatkanmu, cahaya rembulan untuk mempesonamu, malaikat yang menaungi sehingga tidak ada yang bisa mencelakaimu, tawa untuk membuatmu ceria, teman setia di dekatmu, dan kapanpun kau berdoa, surga mendengarmu. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.